istiadan Rahman kita tes dulu semangatnya ya. Tepuk semangat. Kita di sini akan mempelajari mengenai adab membaca Al-Quran. Oke, kalian dulu suka baca Al-Quran? Kenapa sih kita membaca Al-Quran harus menggunakan adab? Ada yang tahu? Kitab suci. Kitab suci itu apa lagi? Ya, Al-Quran, Allah. Kunci dari kemuliaan Al-Quran adalah menjaga adab kita. Kenapa kita harus menjaga adab? Karena adab itu mulia, kita akan lebih mendapatkan keberkahan yang lebih dari ketika kita membaca Al-Quran dan membuat adab. Apa perbedaan Al-Quran sama buku biasa? Perbedaan Al-Quran sama buku itu jelas ya. Kalau Al-Quran itu ketika kita baca dapat apa? Kalau misalkan buku dapat ilmu itu. Jadi ilmunya Quran juga ilmu yang dapat, pahalanya juga dapat. Setiap buku itu beda sama buku biasa. Buku Al-Quran itu satu itu bisa mengandung berapa kebaikan? 10. Ya, satu buku itu bisa mengandung 10 kebaikan. Jadi itu yang membedakan Al-Quran dengan buku. Kalau Al-Quran itu mengandung pahala. Yang pertama, adab membaca Al-Quran itu harus niatnya yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Kenapa harus ikhlas? Karena kalau kita membaca Al-Quran, niatnya yang sampai tidak terpakai, tidak akan mendapat supaya kita ketika membaca mendapatkan pahala dan keberkahan, kita harus bacanya dari Al-Quran yang harus sana. Yang kedua, bersuci. Dalam keadaan suci ya. Kalau membaca Quran kita harus bersuci. Artinya apa? Kalau membaca Quran kita harus memiliki wudu. Terus kita harus punya hadas. Kalau misalkan perempuan lagi haid ini nggak boleh ya. Jadi punya hadas. Hadas kecil atau hadas besar nggak boleh. Jadi harus wudu. Ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Waqiah ya. Dari surat Al-Waqiah ini sebagai dasar kita harus bersuci apa menyucikan diri ketika membaca. Oke, yang pertama itu niat. Terus yang kedua bersih dalam keadaan bersih. Tiga, membacanya tartil. Kenapa kita harus tartil dan menggunakan tajwid saat membaca Quran? Setiap huruf Al-Quran itu kan mengandung arti ya setiap ayatnya. Kalau misalkan panjang pendeknya ada salah, artinya juga bisa salah. Pada itu harus menggunakannya dengan cara ini. Oke, kelima, tempatnya bersih. Kalau kita baca Quran nggak boleh di tempat sembarangan ya, nggak boleh dekat sampah, nggak boleh. Kita kan harus menjaga kehormatan mushaf ya. Menjaga kehormatan mushaf. Jadi yang keenam ini menjaga kehormatan mushaf maksudnya gimana? Apa sih kita harus menjaga kehormatan mushaf? Gimana sih menjaganya itu? Baca mushaf itu nggak boleh di lantai ya, terutama di halaman nggak boleh sembarangan. Jadi kayak kalau misalkan rekal, pakai rekal biar kita tuh berkah gitu.
Jadi ada yang paling utama juga, baca Quran itu harus baca baca bismillah. Walaupunnya di Quran itu pasti ada beberapa surat yang tidak menggunakan bismillah ya. Contohnya surat At-Taubah. Supaya apa? Supaya kita tuh terhindar dari godaan setan saat membaca Quran. Jadi kita harus tahu dulu supaya setan yang mengikat lidah kita itu pada kabur gitu ya. Supaya kita lancar baca. Terus yang ke-9, ini tidak wajib, tapi saya suka menerapkan ini dalam membaca Al-Quran itu hadap kiblat. Aku baca Quran hadap kiblat sih, gitu kan? Nah, kalau saya biasanya saya dikasih tahu sama guru saya, sunnah baca Quran itu menghadap kiblat. Kenapa? Karena membaca Quran itu sama dengan bentuk ibadah kepada Allah ya. Kalau kita mau menghadap barat, mau menghadap timur, atau apa-apa, sunnah lebih baiknya menghadap kiblat ya. Bentuk penghormatan kita kepada ibadah gitu ya. Oke, ini kalian itu menerapkan di kehidupan kalian. Kalian ingat tadi sama Ibu Indah belajar apa ya? Kalian ketika mau baca Quran, harus apa? Apa yang pertama tadi? Iya. Kalau mau ngaji Quran itu biasanya harus karena harus yang ketiga bacanya dengan tartil dan tartil. Jadi kalau kalian belajar tartil, baca Quran yang tartilnya supaya lebih lengkap. Terus yang keempat, emang boleh sambil bercanda ya. Terus yang kelima, nggak boleh sembarangan ya. Bersih tempatnya. Terus yang keenam, gimana tuh menjaga kehormatan Islam biar nggak boleh dihilangkan di hati Allah. Terus yang tadi itu apa? Jadi membaca sebelum bertemu gimana? Dari awal yang nggak boleh ngajak apalagi ayat gitu. Misalkan dari ayat 7 ke ayat 10, dari ayat 10 ke ayat 5, boleh ya. Seperti kalau lagi ngapalin bisa. Terus yang ke-9 ayat ke-8 dan ke-9 sebenarnya Al-Quran itu nggak hanya huruf. Jadi strukturnya tuh bukan baik pendengar. Jadi kita baca huruf menggunakan dengan soalnya satu panjang pendeknya salah dibaca kita beda ya. Supaya nanti kalian pas baca dulu salahnya itu benar-benar cepat, artinya juga pasti baik untuk kita ya. Al-Quran itu bukan hanya sekedar melafalkan huruf, tapi juga menjaga adab kita dan sikap kita. Jadi ibu minta kalian agar selalu memuliakan Al-Qurannya di rumah, pulang dari sini dan seterusnya. Pastinya intinya adalah untuk memuliakan Al-Quran atau mushaf. Ini yang saya tulis, tapi saya mau diterapkan? Ya insya Allah ya dari rumah. Ini hadiahnya ya. Tangan buat tadi. Dua dalam keadaan sejak atau dalam keadaan wajib, tiga membaca takbir dan menggunakan tajwid, empat berdoa, lima tempat bersih, enam menjaga kehormatan mushaf, tujuh membaca Quran, delapan awal membaca Al-Quran, sembilan membaca. Oke, ini buat Vila ya. Semangat. Membaca Al-Quran 1 niat ikhlas, 2 bersuci atau dalam keadaan suci, 3 tartil dan menggunakan tajwid, 4 wudu, 5 tempatnya bersih, 6 menjaga kehormatan mushaf, 7 membaca sesuai urutan, 8 diawali dengan ta'awudz dan bismillah, 9 memperhati Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ibu akan ngasih satu motivasi ya. Jika ada dijaga, ilmu akan berkah dan hidup akan bermakna ya. Kalau kita jaga ada
Duduk siap. Siap, kita kembali bareng. Alangkah baiknya berulang kita berada dimulai. Sudah selesai, baik salam. Terima kasih ya.